Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Apriwandi selaku dosen pengampu mata kuliah audit internal dan akang teteh teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, saya Maharani dari kelas reguler B2 Magister Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai risiko fraud dan tindakan ilegal. Baik, pertama-tama, fraud merupakan ancaman bagi seluruh perusahaan, di mana fraud menjadi masalah klasik, bahkan silent killer bagi perusahaan, dan pada kenyataannya, tak ada perusahaan yang benar-benar bebas dari ancaman fraud. Salah satu kasus fraud atau kecurangan yang menyita perhatian dunia dan masih dibahas hingga kini adalah kasus kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan besar di Amerika pada saat itu, yaitu Enron. Enron adalah perusahaan yang bergerak di bidang energi di Amerika. Dalam kasus ini, Enron memalsukan laporan keuangan perusahaannya dengan mencatat penggelembungan keuntungan hingga 600 juta US dollar sejak tahun 1997 hingga 2000. Padahal perusahaan dalam keadaan merugi. Bahkan Enron juga menyembunyikan hutang yang dimilikinya untuk mengelabui publik. Kasus Enron ini merupakan kejahatan akuntansi yang paling parah dalam sejarah. Tujuan dari kejahatan ini adalah untuk menggelembungkan kinerja keuangan sehingga terlihat sangat tinggi dan baik untuk mendapatkan perhatian investor. Kasus ini membuat Enron meninggalkan total utang hampir 31,2 miliar US dollar. Akibatnya, saham Enron ketika itu anjlok dari 90 US dollar per lembar menjadi hanya 26 sen. Selain itu, karena kasus Enron ini, Amerika yang dikenal sebagai negara superpower mengalami krisis keuangan, dan tidak hanya itu, dampak dari krisis keuangan Amerika kemudian memberikan efek domino terhadap perekonomian secara global. Skandal Enron atau kasus Enron mengajarkan kepada dunia mengenai pentingnya pengendalian internal dalam perusahaan, juga etika dan kejujuran seorang akuntan dalam bekerja. Peran seorang akuntan sangat penting bagi stabilitas perusahaan. Tindakan curang dan manipulatif yang dilakukan seorang akuntan dapat menjadi awal kehancuran perusahaan, bahkan perekonomian. Selanjutnya, definisi dari fraud sendiri menurut The Institute of Internal Auditor adalah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Penipuan ini dilakukan oleh kelompok dan organisasi untuk memperoleh uang, properti, atau layanan untuk menghindari hilangnya pembayaran jasa atau untuk mengamankan keuntungan pribadi maupun bisnis. Sementara definisi tindakan ilegal adalah segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum yang berlaku. Maka dapat disimpulkan bahwa fraud atau kecurangan dalam hal ini adalah yang terjadi dalam perusahaan untuk tujuan memperkaya diri dengan merugikan pihak lain adalah tindakan ilegal. Lalu, menurut The Association of Certified Fraud Examiners, ada 3 jenis fraud, yaitu yang pertama, penyimpangan atas aset atau asset misappropriation. Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan, dan kecurangan jenis ini merupakan yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur dan dihitung. Yang kedua adalah pernyataan palsu, seperti kecurangan yang dilakukan oleh Enron. Pernyataan palsu meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan untuk memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga adalah yang paling familiar, yaitu korupsi. Walaupun familiar, namun jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti suap. Fraud jenis ini juga seringkali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan. Termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, penyuapan, penerimaan yang tidak sah, dan pemerasan secara ekonomi. Kemudian, faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan fraud? Pada pembahasan kali ini, saya mengutip teori fraud Pentagon yang dikeluarkan oleh Crow Howard.
Teori fraud pentagon merupakan perkembangan dari teori fraud triangle dan fraud diamond dengan penambahan faktor kompetensi dan arogansi. Faktor pertama adalah kompetensi, yang merupakan kemampuan karyawan untuk mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengontrol situasi politik dan sosial untuk keuntungan pribadinya. Dalam hal ini, posisi dan fungsi seseorang dalam sebuah organisasi atau perusahaan dapat memunculkan kemampuan untuk membuat atau mengambil keuntungan dari kesempatan melakukan fraud. Kemudian faktor yang kedua adalah arogansi. Menurut Howard, pelaku fraud memiliki dorongan yang berupa kombinasi atas tekanan, arogansi, dan keserakahan. Howard juga menyatakan bahwa arogansi merupakan sikap yang mendemonstrasikan superioritas dan kurangnya kesadaran yang disebabkan oleh keserakahan dan pemikiran bahwa kebijakan dan peraturan internal perusahaan tidak berlaku untuk mereka, para pelaku kecurangan. Faktor ketiga adalah adanya kesempatan. Dapat dipahami bahwa ketika terdapat peluang, maka disitulah ada kesempatan yang dilakukan oleh pelaku kecurangan. Faktor ini biasanya didorong oleh lemahnya internal kontrol atau penyalahgunaan wewenang dalam perusahaan. Faktor selanjutnya adalah adanya tekanan. Tekanan merupakan dorongan yang menyebabkan seseorang untuk melakukan kecurangan yang dipicu oleh beberapa alasan, mulai dari dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan yang dipicu oleh alasan ekonomi, emosional, atau tujuan sosial yang ingin didapat. Kemudian faktor terakhir adalah rasionalisasi. Faktor ini terjadi ketika seseorang mencari pembenaran atas terjadinya kecurangan. Hal ini biasanya terjadi karena merasa dirinya sebagai orang yang dipercaya, sehingga ia akan mencari pembenaran atas tindakannya tersebut, atau bisa juga ketika orang di sekitarnya melakukan kecurangan, maka hal tersebut dianggap biasa dan benar. Pembahasan selanjutnya adalah manajemen risiko dalam konteks fraud. Manajemen risiko atau risk management menjadi kebutuhan yang strategis dan menentukan perbaikan kinerja dari organisasi. Risiko yang dikelola dengan optimal bahkan akan memunculkan berbagai peluang bagi organisasi yang bersangkutan. Manajemen risiko diperlukan untuk mengoptimalkan sumber daya terbatas yang dimiliki organisasi. Beberapa prinsip-prinsip dasar manajemen risiko diantaranya yang pertama menciptakan nilai. Manajemen risiko berkontribusi terhadap pencapaian nyata objektif dan peningkatan, antara lain kesehatan dan keselamatan manusia, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, penerimaan publik, perlindungan lingkungan, kinerja keuangan, dan lainnya. Selanjutnya, manajemen risiko adalah bagian integral dalam proses organisasi. Artinya, manajemen risiko adalah bagian tanggung jawab manajemen dan merupakan suatu bagian integral dalam proses normal organisasi, seperti juga merupakan bagian dari seluruh proyek dan manajemen perusahaan. Manajemen risiko bukanlah merupakan aktivitas yang berdiri sendiri yang terpisah dari aktivitas-aktivitas utama dan proses dalam organisasi. Selanjutnya, manajemen risiko adalah bagian pengambilan keputusan. Artinya, manajemen risiko dapat membantu memprioritaskan tindakan dan membedakan berbagai pilihan alternatif tindakan. Pada akhirnya, manajemen risiko dapat membantu memutuskan apakah suatu risiko dapat diterima atau suatu penanganan risiko telah memadai dan efektif. Selanjutnya, manajemen risiko secara eksplisit menangani ketidakpastian. Artinya, manajemen risiko menangani aspek-aspek ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, sifat alami dari ketidakpastian itu, dan bagaimana menanganinya. Kemudian, manajemen risiko bersifat sistematis, terstruktur, dan tepat waktu. Artinya, manajemen risiko memiliki kontribusi terhadap efisiensi dan hasil yang konsisten, dapat dibandingkan, serta andal. Yang terakhir, manajemen risiko berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Masukan untuk proses pengelolaan risiko didasarkan oleh sumber informasi seperti pengalaman, umpan balik, pengamatan, perkiraan, dan pertimbangan pakar. Pembahasan selanjutnya, kontrol dalam konteks fraud. Audit internal atau internal control merupakan aktivitas independen yang memberikan jaminan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan
operasi organisasi. Aktivitas ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Peran auditor internal berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan fraud. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa auditor internal sangat dibutuhkan dalam perusahaan untuk pengendalian dan mengevaluasi aktivitas kegiatan perusahaan, terutama dalam pencegahan fraud. Semakin besar kontribusi peran auditor internal di perusahaan, maka semakin tinggi pencegahan fraud. Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeliminasi sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Untuk mencegah terjadinya kecurangan, maka hal-hal yang dapat dilakukan adalah yang pertama, membangun struktur pengendalian internal yang baik. Agar tujuan yang telah ditetapkan untuk manajemen dapat dicapai, keamanan harta perusahaan terjamin, dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien, manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian internal yang baik dan efektif. Yang kedua, mengefektifkan aktivitas pengendalian dengan cara melaksanakan review kinerja, melakukan pengolahan informasi, melakukan pengendalian fisik terhadap aset, dan melakukan pemisahan tugas. Selanjutnya yang dapat dilakukan adalah memperbaiki budaya organisasi. Memperbaiki budaya organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG agar dapat mendorong kinerja perusahaan untuk bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat secara keseluruhan. Dan yang terakhir, mengefektivitaskan fungsi internal audit. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajemen agar fungsi internal audit bisa efektif membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya adalah yang pertama, internal audit departemen harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi perusahaan. Yang kedua, internal audit departemen harus mempunyai uraian tugas yang tertulis. Yang ketiga, internal audit harus mempunyai internal audit manual. Yang keempat, harus ada dukungan yang kuat dari top manajemen kepada internal audit departemen. Yang kelima, internal audit departemen harus memiliki sumber daya yang profesional, capable, bisa bersikap objektif, dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi. Dan yang terakhir, internal auditor harus bisa bekerja sama dengan akuntan publik. Selanjutnya, cara mendeteksi kecurangan. Berikut adalah gambaran secara garis besar pendeteksian kecurangan berdasarkan penggolongan kecurangan. Untuk kecurangan dalam penyajian laporan keuangan, umumnya dapat dideteksi melalui analisis laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, analisis vertikal, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara item-item dalam laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas dengan menggambarkannya dalam presentase. Yang kedua, dengan analisis horizontal, yaitu teknik untuk menganalisis persentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan. Yang ketiga adalah dengan menggunakan analisis rasio, yaitu alat untuk mengukur hubungan antara nilai-nilai item dalam laporan keuangan. Selanjutnya, teknik untuk mendeteksi kecurangan penyalahgunaan aset adalah melakukan analytical review, yaitu suatu review atas berbagai akun yang mungkin menunjukkan ketidakbiasaan atau kegiatan-kegiatan yang tidak diharapkan. Selanjutnya, dapat dilakukan statistical sampling, yaitu dokumen dasar pembelian dapat diuji secara sampling untuk menentukan ketidakbiasaan. Metode deteksi ini akan efektif jika kecurigaan terhadap satu atributnya. Selanjutnya, vendor atau outsider complaints, yaitu komplain atau keluhan dari konsumen, pemasok, atau pihak lain, merupakan alat deteksi yang baik yang dapat mengarahkan auditor untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir, site visit atau observation, yaitu observasi mendatangi lokasi biasanya dapat mengungkapkan ada tidaknya pengendalian internal di lokasi-lokasi tersebut.
Kemudian, teknik pendeteksian untuk kecurangan berupa korupsi dapat dideteksi melalui keluhan dari rekan kerja yang jujur, laporan dari rekan kerja, atau pemasok yang tidak puas dan menyampaikan komplain ke perusahaan. Atas sangkaan terjadinya kecurangan ini, kemudian dapat dilakukan analisis terhadap tersangka atau transaksinya. Pendeteksian atas kecurangan ini dapat dilihat dari karakteristik atau red flag si penerima maupun si pemberi. Selanjutnya, lantas bagaimana peran dan tanggung jawab internal auditor terkait kecurangan? Peran internal auditor sebagai konsultan lebih kepada upaya pencegahan atau preventif, yaitu ketika ditemukan masalah, maka internal auditor memberikan rekomendasi perbaikan. Internal auditor merupakan elemen monitoring dari struktur pengendalian internal dalam suatu organisasi yang dibuat untuk memantau efektivitas dari elemen-elemen struktur pengendalian internal lainnya. Internal auditor juga bertanggung jawab untuk membantu manajemen mencegah fraud dengan melakukan pengujian dan evaluasi keandalan serta efektivitas dari pengendalian seiring dengan potensi risiko terjadinya kecurangan dalam berbagai segmen. Alhamdulillah, kita telah sampai pada akhir pemaparan materi. Mudah-mudahan pemaparan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.